Bab 576 Pria Jelek. Dentang logam yang memekakkan telinga terdengar, percikan api beterbangan. Kepala kelabang raksasa itu tertancap di tanah oleh sebuah pukulan, tetapi hanya mengalami sedikit luka, hanya menyemburkan darah hijau. Kelabang Zamrud itu meraung, tubuhnya menggeliat dan berputar dengan hebat, pola-pola aneh berbentuk cincin muncul di permukaannya, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Ketiga sangkar kuning itu bergetar hebat, retak dan pecah, seolah-olah diambang kehancuran. Simo mengerutkan kening, hendak mengeluarkan dua jimat pengikat lagi. Ekor kelabang itu menjentik, kakinya yang panjang seperti bilah baja mengarah ke Simo. Sesaat kemudian, ekor kelabang itu tersentak hebat, dan kaki-kaki itu melesat keluar, menusuk ke arah Simo bagai kilat. Ekspresi Simo berubah drastis. Melupakan penggunaan jimat, ia menghindar ke samping. Namun, kakinya terlalu banyak. Simo mengayunkan tangannya, tongkat besi ruyinya berubah menjadi kincir angin raksasa. Tarian naga liar, klak, klak, dentang, serangkaian suara keras. Lebih dari 10 kaki panjang terhempas oleh bayangan tongkat itu. Namun, tepat pada saat itu, dengan suara, bang, 3 penjara tanah yang mengikat kelabang Zamrud runtuh bersamaan, membebaskan kelabang itu. Matanya melotot ke arah Simo, memancarkan keganasan yang tak berujung. Ia adalah seorang tiran di gua ini, dan selain manusia di kedalaman tambang, ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Sebelumnya, dua orang yang membanggakan kultivasi mereka yang tinggi akhirnya menjadi mangsanya. Kelabang Zamrud itu mendesis dan menerkam, mulutnya terbuka lebar, seolah hendak memuntahkan racun hijaunya lagi. Mata Simo berbinar, dan tongkat besi ruyi di tangannya lenyap tanpa jejak. Dengan lambaian tangannya, bayangan hitam ramping, yang nyaris tak terlihat, melesat keluar dan menghilang ke dalam mulut kelabang itu. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari mulut kelabang itu, mengenai Simo. Simo telah mengambil langkah pertama, tubuhnya melesat mundur. Cahaya aneh berkelebat di mata kelabang Zamrud, dan racun hitamnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi hujan racun hitam yang menyelimuti area seluas beberapa kaki, termasuk Simo. Ekspresi Simo berubah, tetapi ia tidak panik. Ia merogoh jubahnya secepat kilat lalu mengayunkannya. Sebuah jimat biru terlempar dan hancur berkeping-keping. Dengan suara, klang, dinding es biru setinggi beberapa kaki muncul dari udara tipis, menghalangi hujan racun. Serangkaian suara berderak terdengar saat sebagian besar hujan racun menghantam dinding es, mengikisnya dan menciptakan lubang-lubang yang dalam, tetapi akhirnya terhenti. Kelabang Zamrud itu sangat marah, tetapi pada saat itu, sebuah teriakan keras datang dari balik dinding es di depannya. Bang! Kelabang Zamrud merasakan sakit yang tajam di mulutnya, dan sesaat kemudian kepalanya tiba-tiba meledak, menyemburkan cairan kemana-mana. Sebuah gada hitam besar telah merobek kepalanya dari dalam. Bangkai kelabang tanpa kepala itu jatuh tersungkur ke tanah, meronta-ronta dengan panik selama 1/4 jam penuh sebelum perlahan berhenti, seolah tak percaya ia telah mati seperti ini. Simo perlahan muncul dari balik dinding es. Salep hijau telah dioleskan ke luka di dadanya, pendarahannya telah berhenti, dan lukanya mulai sembuh. Ia melambaikan tangannya untuk memanggil kembali gada besi ruyi, mengambil inti iblis kelabang itu, dan, mengabaikan mayat itu, terus berjalan semakin dalam. Kali ini, ia berjalan beberapa mil tanpa bertemu satu pun serangga iblis.
Ia menyadari bahwa serangga iblis kelabang itu terlalu kuat, menghalangi serangga iblis lainnya untuk mendekat. Namun, ia tak berani gegabah, sering berhenti untuk memeriksa area tersebut. Pada titik ini, tambang tiba-tiba mulai menurun. Mungkinkah ini akhirnya? Pikir Simu gembira, hendak mempercepat langkahnya, ketika tiba-tiba suara gemerisik yang tak terhitung jumlahnya datang dari depan, seperti 100 serangga. Berlarian di malam hari, ia merasakan hawa dingin dan, sambil tetap berada di dekat dinding gua, perlahan bergerak maju. Setelah berbelok di tikungan, ekspresinya berubah drastis. Di hadapannya muncul ribuan serangga biru kecil, menyerupai semut, berkumpul menjadi kawanan dan merayap cepat ke arahnya. Tak hanya tanah dan dinding gua, bahkan langit-langit pun tertutup rapat oleh serangga biru aneh. Pikiran Simu berpacu. Ia mendorong tanah, tubuhnya langsung melesat mundur, mendarat tanpa suara dan berlari kembali ke arah datangnya, tanpa mengganggu serangga-serangga itu. Sesaat kemudian, ia kembali ke sekitar bangkai serangga mirip kelabang itu. Matanya berkilat, dan ia tiba-tiba meraih bangkai itu, menyeretnya ke belakang, lalu berbalik untuk berjalan maju lagi. Sesaat kemudian, ia bertemu lagi dengan serangga mirip semut itu. Simu tiba-tiba mengayunkan tangannya, melemparkan bangkai serangga mirip kelabang yang besar itu, yang mendarat tepat di tengah kawanan. Aura serangga mirip kelabang itu menyebar, dan getaran hebat itu menyebabkan kekacauan di kawanan itu. Pada saat itu, beberapa bola hitam terbang dari depan dan mendarat di tengah kerumunan semut. Bola-bola hitam itu meledak saat mendarat, berubah menjadi api hitam yang mengepul dan dengan cepat menyebar ke seluruh tambang, memancarkan bau menyengat. Serangga-serangga seperti semut yang tadinya kacau menjadi semakin tidak teratur, berderit dan berderit. Pada saat itu, sosok Simu melesat menembus asap hitam, nyaris tak bersuara. Kakinya menyentuh tanah, dinding gua, bahkan langit-langit, tubuhnya melesat ke depan seperti burung. Semut dan monster yang diinjaknya tampak kebingungan, tidak menunjukkan reaksi apapun bahkan ketika diinjak. Dalam beberapa tarikan napas, Simu telah melewati kawanan semut tanpa menarik perhatian mereka, dan ia menghela napas lega. Ia berlari ke depan, dengan cepat kembali ke tempat ia bertemu semut dan monster, sebelum memperlambat langkahnya dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, ia tidak bertemu monster lagi. Simu melihat sekeliling, tambang semakin rendah, kini hanya sedikit di atas tinggi badan seseorang. Alisnya berkerut perlahan, dan langkahnya terasa lebih ringan. Dinding gua di dekatnya sangat halus, dan tanahnya rata, seolah-olah telah diperbaiki secara artifisial. Berbagai pikiran berkecamuk di benak Simu. Pengkhianat dari keluarga Fang itu telah bersembunyi di sini selama 3 tahun. Dalam kondisi sekeras itu, seharusnya ia sudah mati sekarang, tetapi siapa yang bisa memastikannya? Sebuah tikungan lain muncul di depan tambang. Simu merapatkan dirinya ke dinding gua, perlahan mendekat, matanya mengamati area tersebut. Pupil matanya mengecil, di depan terbentang ujung tambang, sebuah ruangan batu berukuran sekitar 10 zang. Di dalamnya terdapat beberapa bangku batu sederhana dan sebuah meja batu. Sesosok tubuh compang camping duduk di meja, tampak kesulitan mengunyah sesuatu, tidak menyadari kehadiran Simu yang mengintai. Tatapan Simu terpaku pada sosok itu sejenak, lalu beralih ke seluruh ruangan, ekspresinya sedikit berubah.
Di samping sosok compang camping itu terdapat sebilah pedang hitam patah. Dilihat dari penampilannya, itu memang pedang kuno yang patah. Tepat pada saat itu, sosok compang camping itu tiba-tiba mendongak, dengan sigap meraih pedang kuno yang patah, berbalik tiba-tiba, dan menghunus pedang. Dengan suara, bayangan pedang hitam samar melesat keluar dari pedang patah itu, terbang menuju Simu. Ekspresi Simu berubah, seharusnya ia tidak bisa menyalurkan energi sejatinya di sini, jadi bagaimana mungkin orang itu menembakkan sinar pedang? Dengan suara yang tajam, bayangan pedang hitam itu menembus dinding batu, dengan mudah memotongnya seperti tahu, dan mengenai dada Simu. Ekspresi Simu berubah drastis, ia berguling, nyaris menghindari pedang yang diarahkan ke dadanya, dan mendorong tanah dengan tangannya, langsung bergeser beberapa kaki darinya. "Siapa kau? Beraninya kau datang ke sini?" Sosok compang camping itu, dengan pedangnya yang meleset, memancarkan sedikit keterkejutan di matanya dan berteriak. Simu melompat, dan saat itu ia melihat wajah sosok compang camping itu. Ia adalah orang yang agak tinggi, tetapi sangat kurus, berkulit dan bertulang. Wajahnya terdistorsi, kulitnya berlubang dan hangus, tanpa satupun bagian halus, seolah terbakar, membuatnya sangat jelek. "Aku Simu, murid Tanah Suci Qinglan. Kau pasti pengkhianat yang mencuri pedang patah keluarga Fang dan melarikan diri, kan?" Simu melirik pria itu, secercah rasa iba terpancar di matanya. Di atas meja batu di dekatnya tergeletak sebuah benda berdarah, tampaknya kaki serangga aneh. Pria jelek itu baru saja mencabik-cabik dagingnya, cairannya masih menempel di bibirnya. Gua ini kekurangan energi spiritual, sehingga mustahil untuk diserap. Di sini, bahkan mereka yang berada di tingkat bumi atau surgawi pun tak berbeda dengan orang biasa. Tanpa makanan, mereka akan perlahan mati kelaparan. Pengkhianat, pria jelek itu tertawa serak, semakin keras hingga akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya dipenuhi kesedihan dan amarah. "Tuan, tolong kembalikan pedang patah itu kepada keluarga Fang. Anda tidak mungkin hidup nyaman di sini. Daripada duduk di sini dengan benda mati, lebih baik kembalikan saja ke keluarga Fang, mungkin Anda akan menerima perlakuan yang lebih ringan." Simu teringat kata-kata Fang Bo tentang langsung membunuh pria ini begitu melihatnya, tetapi pria di hadapannya sungguh menyedihkan, dan ia tak sanggup melakukannya. Pria jelek itu tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi kebencian yang tak terbatas, kebencian yang bahkan tak terbasuh oleh air 5 danau dan 4 lautan. Bahkan ketenangan Simu pun terguncang. Pria jelek itu meraung dan menerjang ke depan, pedang patah di tangannya sekali lagi menjelma menjadi bayangan pedang hitam. Dengan jentikan tangannya, bayangan pedang hitam itu berubah menjadi beberapa bayangan pedang, mekar seperti bunga teratai, menusuk ke arah kepala Simu. Ilmu pedang yang luar biasa. Mata Simu berbinar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuji. Meskipun tidak dapat menggunakan energi sejati apapun di sini, ia masih mampu melepaskan ilmu pedang yang begitu hebat, merasa itu bahkan lebih unggul daripada teknik tongkat pencapai langitnya. Jika ini di luar, apa yang akan terjadi padanya? Simu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pria ini. Dengan jentikan lengannya, gada besi Ruyi di tangannya memunculkan beberapa garis cahaya, bertabrakan dengan bayangan pedang teratai. Boom! Dentang logam yang memekakkan telinga memenuhi udara. Simu tetap tidak bergerak,
Tetapi ekspresi pria jelek itu berubah. Tubuhnya bergetar saat ia terhempas oleh serangan horizontal Simu. Mata Simu sedikit berkilat, meskipun ilmu pedang pria itu sangat hebat, kekuatannya jauh lebih rendah. Wajah pria jelek itu memerah, seolah terluka oleh benturan itu. Kekuatan Simu jauh lebih besar. Beberapa kaki jauhnya, Simu bergerak, lalu menghilang tanpa jejak. Ekspresi pria jelek itu berubah, dan ia dengan panik melihat sekeliling. Di belakangnya, sesosok tubuh menghilang, dan Simu muncul bak hantu. Gada besi ruinya bagaikan naga berbisa yang muncul dari sarangnya, mengincar pinggang pria jelek itu. Pria jelek itu tiba-tiba berbalik, pedang patahnya membentuk lengkungan anggun, menangkis gada hitam itu sebelum mencapainya. Mata Simu berbinar, lalu ia menggelengkan kepala, lengannya bergerak. Gada besi Rui tiba-tiba berkelebat, meninggalkan bayangan berbentuk kipas, dan menghantam pedang patah itu. Dengan suara, bang, yang keras. Pria jelek itu dan pedangnya terpental, menghantam dinding gua dan perlahan meluncur turun. Dengan puff, pria jelek itu memuntahkan seteguk darah, bergoyang 2 kali, dan akhirnya menyeimbangkan diri dengan menggunakan pedang patah di tangannya untuk menopang dirinya di tanah. Bab 577 Rahasia Keluarga Fang. Seni Taoisme sangat mendalam. Aku, Fang, merasa rendah diri dengan kehinaanmu. Tetapi mengapa kau mau membantu dan bersekongkol dengan kejahatan? Pria yang sangat buruk rupa itu, bersandar pada pedang kuno yang patah, meraung marah. Membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Simu terkejut, gerakannya melambat. Ilmu pedang pria ini tidak lemah, hampir sebanding dengan kakak senior Ling Feng. Meskipun sangat buruk rupa, ia memiliki aura yang unik, aura yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah lama memegang jabatan tinggi. Siapa sebenarnya kau, dan mengapa kau mencuri pedang kuno yang patah dari benteng keluarga Fang? Simu kemudian bertanya, siapa aku? Aku Fang Bozeng, kepala keluarga ke-34 dari benteng keluarga Fang. Pedang kuno yang patah itu adalah pusaka keluarga Fang, dan hanya kepala keluarga yang berhak memilikinya. Bagaimana kau bisa bilang pedang itu dicuri? Pria buruk rupa itu tertawa terbahak-bahak, lalu berseru. Jika kau adalah kepala keluarga Fang, maka Fang Bozeng, yang mengutusku untuk mengambil pedang kuno patah itu, mungkinkah dia seorang penipu? Simu bertanya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Petik 2. Fang Bozeng yang kau bicarakan sebenarnya bernama Jin Wugui. Dia adalah seorang kultivator manusia jahat yang datang ke benteng keluarga Fangku beberapa dekade yang lalu. Melihat bakat dan kultivasinya yang menjanjikan, aku mengangkatnya sebagai tetua tamu di klanku. Namun, aku tak pernah menyangka dia menyimpan niat jahat seperti itu. Ini salahku karena membiarkan serigala masuk ke rumah, yang menyebabkan situasi ini. Aku benci ini, kata pria jelek itu sambil menggertakkan gigi. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, kata Simu. Tatapan pria jelek itu sedikit bergeser ke arah Simu. Setelah menghela napas, ia mulai menceritakan kisahnya. Baiklah, karena kau adalah murid tanah suci, kau seharusnya bisa membedakan yang benar dari yang salah dan mungkin membersihkan namaku. Masalah ini bermula beberapa dekade yang lalu ketika Jin Wugui bergabung dengan keluarga Fang kami. Saat itu, aku baru menjadi pemimpin klan selama lebih dari 10 tahun, dan fondasiku belum stabil. Ketika pria ini bergabung,
ia sangat menghormatiku dan cukup memperhatikan urusan klan. Awalnya, aku tidak sepenuhnya percaya padanya, sampai kemudian ketika musuh yang kuat menyerang dan ia menyelamatkan nyawaku di saat kritis. Baru kemudian aku perlahan-lahan mempercayainya dan menganggapnya sebagai orang kepercayaan, mempercayakan tanggung jawab penting kepadanya. Pria ini bertindak tegas, dan kultivasinya tidak lemah, membantuku meredakan perpecahan di dalam klan dan mengamankan posisiku sebagai pemimpin klan. Hingga suatu hari sekitar 3 tahun yang lalu, aku sedang bermeditasi di ruang rahasia klan ketika ia tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa ia memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan. Aku tidak curiga apapun dan membiarkannya masuk ke ruang rahasia. Lalu, Simu mendesak, menyadari jeda pria buruk rupa itu. Setelah memasuki ruang rahasia, dia tiba-tiba menyerangku, menggunakan semacam kabut beracun yang belum pernah kulihat sebelumnya untuk memperlambat reaksiku. Karena lengah, aku pun tertangkap. Lalu dia meletakkan satu tangan di wajahku dan tangan lainnya di wajahnya sendiri, melantunkan mantra aneh dalam bahasa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku merasakan sakit yang menusuk di wajahku, lalu kulihat wajahnya berubah persis seperti wajahku. Dan aku telah menjadi sosok hantu yang tak manusiawi ini. Pria buruk rupa itu mengelus wajahnya yang penuh bekas luka, berbicara dengan muram. Mengapa dia melakukan semua ini? Dan bagaimana kau bisa lolos? Tanya Simu. Dia menginginkan harta karun rahasia klanku, jadi dia memenjarakanku di ruang rahasia, mengampuni nyawaku. Yang tidak dia ketahui adalah ada jalan rahasia di dalam ruang itu, yang hanya diketahui oleh para pemimpin klan sepanjang masa. Itulah sebabnya aku berhasil lolos dengan pedang patah kuno. Pria buruk rupa itu berkata, "Lalu mengapa kau datang ke sini?" Tanya Simu. Begitu aku kabur, dia langsung membuntutiku. Aku tidak punya tujuan, jadi aku terpaksa menyelinap ke area terlarang tambang Yuyue ini, yang telah ditutup oleh klan selama bertahun-tahun. Jin Wugui tahu situasi aneh di gua ini dan tidak berani masuk. Aku hanya bisa bertahan hidup di kedalaman tambang ini dengan mengandalkan lingkungan dan serangga iblis di sini, kata pria jelek itu. Ceritanya bagus, tapi apa kau punya cara untuk membuktikan identitasmu? Simu mengangkat alis dan bertanya. Pria jelek itu melambaikan tangannya, mengangkat pedang patah kuno yang besar, dan berkata, pedang patah kuno ini adalah pusaka leluhur klanku. Ini adalah harta langka yang ditempa oleh leluhur kami menggunakan metode penempaan darah. Pedang ini memiliki hubungan darah dengan klanku dan tidak boleh digunakan oleh siapapun selain anggota klanku. Kalau kau tidak percaya, silakan coba. Setelah mengatakan itu, pria jelek itu justru menancapkan pedang besar itu di depannya dan mundur. Simu, yang masih agak skeptis, melangkah maju, menggenggam gagang pedang kuno itu, lalu mengangkatnya, mengayunkannya beberapa kali dengan energi spiritualnya. Dua suara mendesing bergema di dalam gua, tetapi tidak ada secercah cahaya pun yang muncul dari senjata itu. Simu mencoba menyalurkan energi sejatinya ke pedang patah itu, tetapi tidak ada reaksi apapun. Ia merasa seolah-olah sedang memegang besi tumpul yang berat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan artefak magis apapun. Namun, ia dengan jelas menyaksikan pria buruk rupa itu menghunus pedang patah itu dengan anggun tanpa usaha. Ini menunjukkan bahwa pria itu tidak menipunya. Karena hanya anggota klanmu yang bisa menggunakan pedang kuno patah ini, mengapa Jin Wugui mencoba merebutnya?
Simu mengembalikan pedang itu, kini agak yakin, dan bertanya. Mendengar kata-kata Simu, mata pria buruk rupa itu berbinar gembira, dan ia segera berkata. Yang diinginkan Jin Wu Gui bukanlah pedang kuno patah ini, melainkan teknik kultivasi tingkat tinggi yang dilestarikan di klanku, teknik Ming Sui. Teknik Ming Sui. Klanmu memiliki teknik Ming Sui. Simu langsung tercengang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ia pernah membaca di beberapa catatan sejarah tidak resmi bahwa teknik Ming Sui dulunya merupakan teknik terkenal di seluruh wilayah Bintang Miang. Penciptanya tidak diketahui, tetapi dikabarkan telah lama hilang, dipraktikkan oleh seorang kultivator nakal bernama Yuming Sangren lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang ini mengembangkan teknik tersebut hingga mencapai puncaknya, menjadi salah satu tokoh terkuat di wilayah Bintang Miang, memiliki kemampuan tak terduga dan luar biasa yang menarik banyak perhatian. Konon, leluhur suci Qinglan berniat merekrut orang ini, tetapi sebelum ia berhasil, orang tersebut menghilang secara misterius. Bersamaan dengan hilangnya buku panduan tersebut, teknik kultivasi mendalam, Ming Sui Jue juga lenyap. Bahkan leluhur suci Qinglan telah menggunakan kekuatannya untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, tetapi akhirnya gagal menemukan Ming Sui Jue yang lengkap. Paviliun Kitab Suci hanya memiliki versi yang terfragmentasi. Simu ingat bahwa bahkan teknik yang belum sempurna ini, yang praktis tidak dapat dikembangkan, telah menghasilkan ribuan poin Xuanling di Paviliun Kitab Suci. Benar, kata Fang Bozeng, leluhur keluarga Fang kami memiliki koneksi dengan Yang Mulia Yuming, yang memungkinkan kami membuat salinan lengkap Ming Sui Jue yang disimpan di kompartemen tersembunyi yang dilindungi oleh sebuah formasi di dalam benteng. Pedang patah kuno ini adalah kunci untuk membuka kompartemen itu. Karena keluarga Fang Anda memiliki teknik yang begitu menakjubkan, mengapa tidak ada yang mengolahnya? Tanya Simu. Keluarga Fang kami selalu menjunjung tinggi jalan pedang. Jalan pedang menekankan pengembangan pikiran dan membenci pikiran yang mengganggu. Terlebih lagi, ketika Guru Yuming meminta leluhur kami untuk membuat salinan teknik ini, tampaknya ada alasan tersembunyi, karena beliau berkata ingin melestarikannya selama 1000 tahun. Oleh karena itu, leluhur kami meninggalkan wasiat bahwa tidak ada anggota keluarga Fang yang boleh mempraktikkan teknik Ming Sui, kata Fang Bo dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, pikiran Simu berpacu. Teknik ini adalah teknik atribut air, mengikuti jalur penggunaan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Berdasarkan karakteristiknya, teknik ini termasuk dalam Yin, dan ia sendiri memiliki kekuatan Yin yang ekstrim serta kepekaan yang kuat terhadap elemen air, sehingga sangat cocok untuk mengembangkan teknik ini. Saat ini, ia telah mencapai akhir kultivasi kitab suci api kera merah dan berada di titik kritis. Jika ia dapat memperoleh teknik Ming Sui yang lengkap ini, niscaya akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Lebih lanjut, dengan fondasi kesatuan Yin yang dari tahap ketiga teknik mendalam 9 revolusi, Simu tidak takut berbenturan dengan teknik atribut api yang sebelumnya ia kembangkan. Aku yakin kaulah Fang Bozeng yang asli, dan aku bahkan bisa membantumu kembali ke keluarga Fang, kata Simu. Benarkah? Fang Bozeng sangat gembira, suaranya naik 8 oktav. Aku tidak pernah mengingkari janjiku, jadi itu wajar saja. Namun, Jin Wu Gui menawariku ginseng api berusia 1000 tahun sebagai imbalan untuk membunuhmu dan mengambil pedang kuno itu.
Jika aku membantumu merebut kembali keluarga Fang, apa yang akan kau katakan? Mata Simo beralih ke Fang Bozeng, tatapannya tertuju tajam ke matanya saat ia bertanya. Fang Bozeng menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu tatapan tegas muncul di matanya saat ia berkata, "Jika kau berhasil membantuku merebut kembali keluarga Fang, kau akan menjadi dermawanku. Ginseng api berusia 1000 tahun itu tentu saja akan menjadi milikmu, dan aku bersedia mempersembahkan buku panduan Ming Sui kepadamu dengan kedua tangan. Berikan aku buku panduan Ming Sui. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang?" Tanya Simo. "Hehe, keluarga Fangku telah menepati janji untuk melestarikan teknik Ming Sui selama 1000 tahun. Sekarang, keberadaan Dewa Netherworld tidak diketahui, dan benda ini bagaikan iga ayam bagi keluarga Fangku. Kali ini, ia telah membawa bencana bagi kita. Jika kau bisa membantuku, aku tentu akan memberikannya tanpa alasan untuk mengingkari janjiku." Fang Bozeng berkata dengan senyum pahit. Petik 2. Kalau begitu, setuju. Ayo kita kembali ke benteng keluarga Fang sekarang, kata Simo. Setengah hari kemudian, sosok Simo muncul kembali di langit di luar benteng keluarga Fang. Ia mengendarai kereta terbang bersayap biru, tangannya di belakang punggung, pakaiannya berkibar-kibar, tenggelam dalam pikiran dan diam. Tepat pada saat itu, dengan suara, "Wus!" layar cahaya di luar benteng keluarga Fang bergetar, dan sebuah retakan muncul di tengahnya. Dua sosok Tao menunggangi seekor elang biru raksasa dan terbang keluar darinya. Itu adalah Fang Jingde dan Fang Jinghai, dua murid keluarga Fang yang telah menerimanya sebelumnya. Saat mereka terbang mendekat, kedua pria itu mengamati Simo dari atas ke bawah. Melihat Simo tidak terluka dan wajahnya hampir tidak menunjukkan tanda-tanda perjalanan, mereka pun tampak bingung. Apa rekan Daois si ketakutan di menit-menit terakhir dan hanya berkeliaran di terowongan tambang sebelum kembali? Fang Jinghai, dengan alis tipis dan mata sipitnya, mencibir, nadanya dipenuhi sarkasme. "Jinghai, jangan kasar," tegur pemuda berwajah bulat, Fang Jingde. Fang Jinghai mendengus dingin tetapi tetap diam. "Rekan Daois si, ambang besi Yuyue memang luar biasa. Mengeluarkan pedang kuno itu dari sana bukanlah tugas yang mudah. Kau tidak perlu khawatir, lagi pula, bahkan murid-murid tingkat surgawi sebelumnya pun gagal." Fang Jingde tersenyum dan berkata kepada Simo. "Bawa aku menemui patriarkmu," kata Simo tanpa ekspresi. Fang Jingde terkejut, lalu berkata, "Baiklah," berbalik dan terbang, membawa Simo menuju kastil kuno. Fang Jinghai berdiri sendirian di punggung elang, memperhatikan sosok Simo yang menjauh, dan mendengus dingin. Simo dan Fang Jingde segera mendarat di sebuah alun-alun di dalam kastil kuno. Fang Jingde menyuruh Simo menunggu sebentar, karena ia akan pergi dan memberitahu kepala keluarga Fang. Tak lama kemudian, ia kembali, mengikuti beberapa tetua berjubah abu-abu. Pemimpin kelompok ini tentu saja Fang Bozeng, kepala keluarga Fang. Bab 578 Identitas terungkap. Rekan Daois si, kau kembali begitu cepat. Apa kau sudah mengambil pedang patah itu? Tanya Fang Bozeng terus terang, bahkan tanpa basa-basi. Aku telah menyelesaikan misiku. Jawab Simo, kilatan cahaya muncul di tangannya, dan pedang patah kuno yang lebar itu pun muncul di sana. Mendengar ini, semua orang, termasuk Fang Bozeng, terkejut.
Namun, melihat apa yang dipegang Simu, ekspresi mereka berubah menjadi takjub, dan tatapan mereka langsung tertuju padanya. Fang Bozeng mengulurkan tangan untuk mengambil pedang patah itu, tersenyum sambil bertanya. Aku tidak menyangka rekan Daois si begitu cakap. Kau mengambil harta karun itu begitu cepat. Ngomong-ngomong, apakah pengkhianat yang mencuri pedang itu sudah mati? Hehe, sebentar lagi. Simu mengangkat alis dan terkekeh. Fang Bozeng tertegun sejenak, lalu melihat Simu mengangkat satu tangan, tinjunya sedikit kabur, dan bayangan tinju kemasan melesat ke arahnya. Terkejut, ia segera mengangkat pedangnya untuk menangkis. Sebuah dentang terdengar, bayangan tinju emas itu mendarat di pedang patah, dan langsung terpental mundur oleh kekuatan yang dahsyat, terhuyung 7 atau 8 langkah sebelum akhirnya kembali berdiri tegak. Simu, apa yang kau lakukan? Fang Jingde, yang berdiri di samping, menunjukkan sedikit amarah di wajahnya yang bulat dan meraung tajam. Dasar orang gila yang lancang, beraninya kau menyergap kepala keluarga. Kau mencari mati. Anggota keluarga Fang di sekitarnya langsung terkejut, berteriak marah dan mengacungkan senjata spiritual mereka. Berhenti. Saat itu, sebuah teriakan keras terdengar dari udara. Semua orang yang hadir tercengang dan mengalihkan pandangan mereka ke langit, di mana mereka melihat seorang pria compang camping dan buruk rupa melakukan salto dan mendarat di samping Simu. Simu, beraninya kau bersekongkol dengan pengkhianat klanku untuk menimbulkan masalah di keluarga Fangku, apa niatmu? Teriak Fang Jinghai keras. Bajingan, kau bahkan tidak mengenali suaraku. Alis pria buruk rupa itu terangkat saat ia membalas. Fang Jinghai tertegun sejenak, dan tepat ketika ia hendak meledak dalam omelan, seseorang menepuk bahunya, mencegahnya mengumpat. Ia berbalik dan melihat Fang Jingde menekan bahunya, memberi isyarat agar ia diam. Suara itu, apakah itu kepala keluarga? Seorang pria tua kurus tiba-tiba berseru. Tapi bagaimana dengan wajah itu? Teriak orang lain terkejut. Semuanya, akulah kepala keluarga kalian, Fang Bozeng. Pria itu adalah pengkhianat Jin Wugui. Aku dirusak oleh penjahat ini dan tak punya pilihan selain melarikan diri dengan pedangku. Pria jelek itu mengangkat tangannya dan menunjuk Fang Bozeng, yang sedang memegang pedang kuno yang patah, dan dengan marah menegurnya. Jin Wugui, bukankah dia meninggal di luar kota 3 tahun yang lalu? Dia bahkan tidak meninggalkan jasad, mungkinkah? Seseorang langsung berseru. Jangan dengarkan kebohongan pengkhianat ini. Akulah patriarkmu. Karena pedang kuno telah ditemukan kembali, cepat pergi dan bunuh dia. Simu ini, sebagai murid tanah suci, berkolusi dengan seorang pengkhianat, tangkap dia juga. Jin Wugui mengacungkan pedang kunonya dan berteriak tajam. Perintahnya tidak langsung memancing tindakan dari kerumunan. Tatapan semua orang beralih di antara keduanya, jelas tidak yakin siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Bolehkah saya bertanya, Patriark, mengapa Anda tiba-tiba memerintahkan kami untuk meningkatkan upaya penambangan dan menggali urat dalam skala besar selama 3 tahun terakhir? Fang Jingde tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Jin Wugui dengan keras. Mineral adalah sumber daya penting bagi klan kami. Apa salahnya meningkatkan upaya penambangan? Balas Jin Wugui tajam. Jika saya ingat dengan benar, ajaran keluarga Fang mengharuskan keturunan untuk hidup sesuai kemampuan mereka dan tidak mengambil semampu mereka, atau hidup di luar kemampuan mereka.
Bolehkah saya bertanya apakah Patriark telah mematuhi aturan ini? Tanya Fang Jingde. Zaman telah berubah. Keluarga Fang sekarang berada di titik kritis perkembangannya, dan tentu saja, mereka membutuhkan sumber daya yang melimpah untuk mendukungnya. Kata Jin Wugui. Lalu mengapa keuntungan klan tidak meningkat? Tanya pria tua kurus tadi. Bolehkah saya bertanya, Patriark, klan kita? Setelah Fang Jingde mulai berbicara, anggota keluarga Fang menanyai si penipu, Fang Bozeng, satu persatu, jelas juga bingung dengan perubahan drastis temperamen sang patriark dalam beberapa tahun terakhir. Haha, sebenarnya, mudah membedakan yang asli dari yang palsu. Sebelum Jin Wugui sempat berbicara, si Mu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara, ia melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Jin Wugui. Wosh! Bayangan tinju emas raksasa lainnya meraung. Jin Wugui segera mengangkat pedangnya dan mengayunkannya secara horizontal ke arah bayangan tinju itu, tetapi cahaya pada pedang itu redup, dan pedang itu menghantam bayangan tinju itu seperti besi tumpul. Dengan klang, pedang kuno yang lebar itu langsung terlepas dari kendali Jin Wugui dan terbang mundur dalam gerakan berputar. Di udara, pria jelek, Fang Bozeng, tiba-tiba turun, meraih pedang kuno patah yang terhempas kembali. Saat pedang itu menyentuh tangannya, pedang itu bergetar, dan beberapa bayangan pedang samar muncul, berbaris di belakangnya seperti formasi militer. Tanpa garis keturunan keluarga Fang, kau pengkhianat berani menghunus pedang kuno patah. Benar-benar gila, Fang Bozeng meraung, mengarahkan pedangnya, membuat puluhan bayangan pedang kabur beterbangan. Teknik pedang 1000 bayangan, memang kepala keluarga. Lalu apakah orang ini benar-benar Jin Wugui? Tapi kenapa dia terlihat seperti ini? Menghadapi bayangan pedang yang ganas itu, Jin Wugui tidak mundur selangkah pun. Ia merentangkan tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Kemudian, dengan satu putaran lengan bajunya yang lebar menyapu cahaya keemasan, menelan puluhan bayangan pedang dan menghancurkannya. Haha, bertahan selama 3 tahun menyamar sebagai sampah sepertimu, pasti sangat sulit. Jin Wugui mencibir saat identitasnya terbongkar. Dengan itu, ia bertambah tinggi 1 kaki, kulitnya memucat saat terkelupas dari pipinya, memperlihatkan wajah aslinya. Wajahnya adalah wajah seorang pria parubaya yang tampak agak menyeramkan, dengan dahi yang menonjol, mata yang cekung, hidung yang mancung namun tidak bengkok, dan pipi tipis, membuat dagunya tampak terlalu runcing. Bajingan tak tahu malu, berani menyamar sebagai kepala keluarga Fangku. Seorang pria tua berwajah tegas berjubah abu-abu berteriak marah saat melihat ini. Orang ini memang Jin Wugui. Lelucon apa? Kau pikir aku ingin datang ke markas keluarga Fangmu yang terkutuk itu? Jin Wugui mencibir. Jubahnya berkibar, dan aura tak terlihat langsung menyapu. Kekuatan yang terpancar darinya terus meningkat hingga mencapai tahap tengah alam surgawi. Tahap tengah alam surgawi, kata Fang Jinghai, suaranya bergetar. Orang ini sebenarnya adalah seorang seniman bela diri tahap tengah alam surgawi. Melihat ini, anggota keluarga Fang tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi rumit. Bahkan patriark mereka, Fang Bozeng, hanyalah seorang seniman bela diri tahap awal puncak alam surgawi. Selain sang patriark, hanya 2 tetua yang ditempatkan di tempat lain yang telah mencapai alam surgawi. Melawan lawan seperti itu,
bahkan jika seluruh keluarga Fang menyerang bersama, apa peluang kemenangan mereka? Keraguan-raguan sekilas terpancar di mata Fang Bozeng. Setelah jeda yang lama, ia akhirnya berbicara dengan susah payah. Jin Wugui, Kak, kau boleh pergi. Dendam kita sudah terhapus. Selama kau tidak pernah menginjakkan kaki di benteng keluarga Fang lagi, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Semua orang tampak gelisah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, jika mereka bertarung sampai mati, meskipun mereka bisa menangkap pihak lain, keluarga Fang mereka akan menderita kerugian besar. Hahaha, kau pikir aku akan pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan teknik Ming Sui. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jin Wugui tertawa terbahak-bahak. Kau, genggaman Fang Bozeng pada pedangnya mengencang tanpa sadar, hatinya dipenuhi kepahitan. Jika bukan karena 3 tahun bertahan hidup yang sulit, ia pasti masih berada di puncaknya, dan dengan pedangnya yang patah, ia mungkin berani bertarung. Tapi sekarang, dengan luka-lukanya yang menumpuk seiring waktu, bagaimana mungkin ia mempertaruhkan nyawa seluruh klannya? Tapi melihat sekeliling, selain dirinya sendiri, siapa lagi yang mungkin bisa melawannya? Patriark Fang, kau sudah menjanjikan teknik Ming Sui kepadaku, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Saat itu, Si Mu angkat bicara, menarik perhatian semua orang. Rekan Taois Si, situasinya di luar kendaliku, aku. Kata-kata Fang Bozeng terpotong oleh lambaian tangan Si Mu. Aku berjanji untuk membantumu merebut kembali keluarga Fang, yang tentu saja termasuk melenyapkan patriark palsu ini. Setelah dia mati, seharusnya tidak ada masalah lain, kan? Tanya Si Mu. Ini, baiklah, nasib keluarga Fangku dipercayakan kepada rekan Taois Si. Fang Bozeng melirik Si Mu, ragu sejenak, lalu akhirnya menggertakkan gigi dan berkata, Patriark, orang ini hanya berada di puncak peringkat bumi, kau tidak boleh bingung dan... Kata-kata Fang Jinghai terpotong oleh teriakan marah Fang Bozeng. Diam, dasar bocah ingusan, tapi aku tak pernah berniat melepaskanmu. Kau telah menghancurkan kerja keras selama puluhan tahun. Bersiaplah untuk mati, cibir Jin Wugui. Sebelum kata-katanya selesai, kilatan cahaya keemasan muncul di tangannya, dan cambuk tulang emas ramping berkilau melesat keluar, menyapu leher Si Mu. Si Mu, yang tampak siap, segera mundur, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan saat api menyembur dari tubuhnya, sayap api muncul dari punggungnya, dan tongkat besi ruyinya mencengkeram erat di tangannya. Cambuk tulang emas itu meleset dari sasarannya, berputar di udara, dan menerjang ke arahnya lagi. Hah! Si Mu memutar pergelangan tangannya, dan tongkat ruyinya menebas secara horizontal. Ujung tongkat itu menciptakan bayangan hitam saat bertabrakan dengan ujung cambuk. Terdengar krak pelan. Ujung cambuk tulang emas itu berputar, melilit tongkat hitam Si Mu. Si Mu mengerahkan kedua tangannya, menarik tongkat panjang itu dengan kuat, tetapi mendapati tongkat itu terikat erat oleh cambuk dan tak dapat ditarik kembali. Pada saat yang sama, lubang hidung Si Mu berkedut beberapa kali, dan ia mencium aroma samar yang menguar dari tongkat itu. Ia tiba-tiba merasakan sesak di kepalanya, kesadarannya agak kabur, dan rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Saat itu, Jin Wugui meraung,
Tangannya yang menggenggam cambuk tiba-tiba berputar. Cambuk itu berputar seperti naga, membawa kekuatan luar biasa saat melesat ke arah Simu. Simu tiba-tiba merasakan ringan di sekelilingnya, dan ditarik ke udara oleh suatu kekuatan. Jin Wugui menarik kembali cambuk itu, memutarnya di udara, dan menyerang Simu lagi. Kerak, Simu merasakan suara gemuruh di telinganya, dan sebelum ia sempat menghindar, ia terkena cambuk itu, jatuh dari udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Untungnya, tubuhnya ditutupi sisik emas, sehingga cambuk itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Akan tetapi, saat Simu bangkit dari tanah, pandangannya kabur dan sebuah cambuk emas muncul di depannya dalam sekejap mata, menyambar bahu kanannya dan membuatnya terjatuh ke tanah. Bab 579 Pembalikan. Simu jatuh tersungkur ke tanah, sisik emasnya hancur di bahunya, darah mengucur deras. Aku tak menyangka kau menguasai teknik rahasia totem barbar kuno. Aku benar-benar meremehkanmu. Saat suara Jin Wugui menggema, sebuah cambuk emas yang diselimuti cahaya keemasan melesat ke arahnya. Sebelum Simu sempat berdiri, tangan kanannya melesat ke depan, kilatan cahaya hitam melepaskan aura dingin yang memadat menjadi dinding es di depannya. Kerak, ledakan keras lainnya terdengar saat dinding es yang baru saja terbentuk di depan Simu hampir hancur oleh cambuk tulang emas, tetapi serangannya juga melambat. Memanfaatkan momen itu, Simu menguatkan diri dengan satu tangan, tubuhnya berputar dan melompat beberapa kali, muncul puluhan kaki jauhnya. Ia mengacungkan tongkat panjangnya, mengambil posisi bertahan. Kemudian, seolah teringat sesuatu, ia membalikkan tangannya, mengeluarkan sebuah kantong kain, dan melemparkannya, sekaligus melepaskan bola api. Bang! Api menyembur dari permukaan tas, dengan gumpalan kabut hitam muncul darinya. Namun, setelah bersentuhan dengan api, kabut itu mendesis dan menghilang dengan cepat, berubah menjadi sisa-sisa hangus dalam sekejap mata. Asap naga ilusi. Tak jauh dari sana, mata Fang Bozeng berkilat, dan ia berseru kaget. Heh, aku tak menyangka kau akan menemukannya. Di udara, Jin Wugui, memegang cambuk tulang emas, menatap Simu dan mencibir. Kalau tidak salah, asap naga ilusi ini memang bisa mengatasi serangga beracun di tambang, tetapi dalam kondisi tertentu, ia juga bisa berubah menjadi kabut beracun pengubah pikiran. Kuncinya ada pada senjata ajaib di tanganmu, kan? Kata Simu. Petik 2. Benar, asap naga ilusi ini sendiri tidak berbahaya bagi manusia, tetapi jika bersentuhan dengan senjata ajaib di tanganku ini, yang dimurnikan dengan tulang naga bumi, ia bisa menghasilkan asap naga ilusi. Aku yakin Patriark Fang paling memahami perasaan ini, bukan? Jin Wugui tertawa puas. Bajingan tak tahu malu. Kalau aku tidak diracuni kabutmu, aku tak akan berada di bawah belas kasihanmu saat itu. Fang Bo meraung. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Tak perlu bicara lagi. Rekan Taoishi, kau sudah diracuni, kultivasimu telah merosot, dan sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Kusarankan kau berhenti berjuang dan terima saja kematianmu. Aku bahkan mungkin akan meninggalkanmu mayat utuh. Cibir Jin Wugui. Petik 2. Jangan coba-coba. Kata Simu, cahaya keemasan menyambar dadanya, sisik emasnya menghilang, dan api merah menyala di sekelilingnya. Jin Wugui mendengus dingin, menjentikkan cambuknya, dan cahaya keemasan bersinar di permukaannya.
Seluruh cambuk emas itu tiba-tiba tegak, menjadi seperti tombak tulang emas, dan menusuk langsung ke tenggorokan Si Mu. Saat ini, Si Mu sudah terbungkus api yang bergulung-gulung, tampak seperti binatang api yang ganas. Ia mengangkat satu tangan, mencengkeram tombak tulang emas erat-erat di lehernya. Dengan suara, "Wus!" Api merah menyala melesat dari tangan Si Mu, menyusuri tombak tulang emas, dan melesat ke arah Jin Wugui. Terlalu percaya diri, cibir Jin Wugui. Sebelum kata-katanya selesai, beberapa gumpalan api putih yang berkobar tiba-tiba muncul di dalam api merah menyala, dan tombak tulang emas itu patah menjadi dua dengan bunyi krak pelan. Jin Wugui terkejut dan segera menarik cambuknya, menatap cambuk yang setengah patah di tangannya, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Pada saat yang sama, Si Mu melompat ke udara, tongkat hitamnya diliputi api, berubah menjadi bayangan raksasa seperti gunung, menyapu ke arah Jin Wugui. Melihat ini, Jin Wugui bergerak cepat, muncul di hadapan anggota keluarga Fang dalam sekejap. Anggota keluarga Fang, ketakutan, berhamburan ke segala arah. Kilatan ganas muncul di wajah Jin Wugui saat ia menghunjamkan cambuknya ke depan, menusuk tubuh anggota keluarga Fang terdekat. Ah! Pria itu melolong memilukan, tubuhnya tampak merana hingga menjadi kantung hampa tanpa darah. Cambuk tulang emas itu menyerap darah dan tulang pria itu, memanjang seolah-olah tumbuh kembali, dan dalam sekejap mata, ia kembali sepenuhnya ke ukuran aslinya. Pada saat yang sama, rona merah tua yang samar dan menakutkan muncul di balik warna emas aslinya. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang yang hadir memucat. Minggir! Mata Fang Bo berkedut, kebenciannya semakin dalam, dan ia memberi isyarat agar anggota keluarga Fang bersembunyi di belakangnya. Jin Wugui mencambuk dengan cambuk merahnya, terkekeh sinis, dan berbalik menatap Si Mu yang tak jauh darinya. Dengan jentikan tiba-tiba cambuk tulang emasnya, seekor naga merah tua yang tebal merayap keluar dari cambuk, menerjang Si Mu dengan kekuatan yang luar biasa. Naga merah tua itu tidak seperti ilusi atau proyeksi biasa, ia menyerupai naga sungguhan yang berlumuran darah, hanya saja tanduknya hanya sebagian putus, dan rongga matanya hanya berisi dua pusaran kabut darah merah tua, yang terus berputar di dalamnya. Saat mata Si Mu bertemu dengan pusaran itu, ia merasakan bau darah yang menyengat. Pandangannya langsung dipenuhi warna merah tua, seolah-olah ia berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Ia merasakan kegelisahan yang luar biasa, gelombang kebencian yang kuat membuncah dalam dirinya, hampir mengalahkan hasratnya akan darah. Hah! Si Mu meraung, tanpa suara melantunkan mantra penekan jiwa. Dua sinar cahaya keemasan, hampir nyata, tiba-tiba melesat dari matanya. Pandangannya jernih seolah-olah awan telah terbelah untuk menampakkan matahari, cahaya merah tua itu menghilang, dan perasaan tertekan di hatinya lenyap seketika. Namun dalam sekejap itu, naga merah tua itu menerjangnya, rahangnya terbuka lebar, hendak menelan Si Mu bulat-bulat. Si Mu, yang merasakan ada yang tidak beres, segera mundur setengah langkah. Cahaya putih menyambar lengan kirinya, yang diselimuti api merah tua. Ia mengepalkan tinjunya, menerjang ke depan, dan melancarkan pukulan dahsyat. Petik 2. Wosh! Sebuah bayangan tinju api raksasa melesat keluar dari tinjunya, mengenai kepala naga merah darah yang hanya berjarak 1 kaki. Ledakan memekakkan telinga menggema. Hujan pecahan api menghujani dari udara. Api merah tua dari bayangan tinju itu,
yang terjalin dengan gumpalan api putih, melonjak dan membakar naga merah darah itu dengan ganas. Dalam sekejap, naga merah darah itu hancur berkeping-keping. Melihat ini, Jin Wugui meraung tajam, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Di belakangnya muncul raksasa bersirah emas, setinggi 30 kaki. Raksasa itu sepenuhnya berwarna emas. Tetapi matanya dipenuhi dengan nafsu darah, membuatnya tampak aneh dan ganas. Mata Simu berkilat, ia samar-samar merasa bahwa penampilan raksasa bersirah emas itu tampak agak familiar, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Sambil merenung, Jin Wugui mengarahkan cambuk tulangnya yang berwarna merah darah ke langit, dan raksasa bersirah emas itu melangkah maju. Matanya berkobar dengan cahaya merah darah, yang darinya meletus dua awan kabut merah darah yang berputar kencang, berubah menjadi dua pusaran kabut darah. Bersamaan dengan itu, daya hisap yang luar biasa dahsyat melonjak keluar dari dalamnya. Simu merasakan udara di sekitarnya menegang, dan tubuhnya terhuyung, tertarik tak terkendali ke arah raksasa itu. Ia menyentakkan tongkat panjangnya, menghantamkannya ke tanah, sebelum akhirnya kembali berdiri. Tak jauh dari sana, Fang Bo mengangkat lapisan cahaya redup dengan kedua tangannya, mencoba menahan daya hisap tersebut, tetapi cahaya itu menghilang hanya dalam sekejap. Beberapa anggota keluarga Fang berteriak kaget. 7 atau 8 dari mereka langsung ditarik oleh pusaran kabut darah, tercabik-cabik. Dalam sekejap mata, gawat, mundur cepat, teriak Fang Bo, semburan cahaya dari lengan bajunya menyelimuti Fang Jingde, Fang Jinghai, dan beberapa lainnya, mendorong mereka mundur puluhan kaki. Mereka yang lebih lambat mundur juga tertarik oleh kekuatan itu. Setelah menyerap lebih dari 10 anggota keluarga Fang, cambuk tulang Jin Wugui berubah menjadi merah darah sepenuhnya. Ia merapal mantra lalu melemparkan cambuk itu ke udara. Cambuk tulang itu terentang horizontal di udara, berada di antara dua pusaran kabut darah. Kedua pusaran itu bertemu secara bersamaan, menyatu menjadi tengkorak merah darah setinggi lebih dari 3 meter, rahangnya yang menganga mengaum ke arah Simu. Simu merasakan telinganya berdenging, dan kekuatan sobek di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Gada besi Rui di tangannya telah mengukir parit yang dalam di tanah, tetapi masih tak mampu menghentikan tubuhnya untuk terbang menuju tengkorak merah darah itu. Dengan suara, "Wus!" sosok Simu akhirnya melesat ke udara dan mendarat di mulut tengkorak merah darah itu. Begitu memasuki mulut tengkorak merah darah itu, Simu merasakan sensasi lengket di sekujur tubuhnya. Garis-garis darah tipis yang tak terhitung jumlahnya membentang dari mulut tengkorak itu, seperti jarum darah tipis yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah menusuk tubuhnya, dan darah itu dengan cepat diserap oleh jarum-jarum darah ini. Ah! Raungan panjang terdengar dari udara. Petik 2. Keluarga Fang tamat. Mata Fang Bozeng meredup, dan ia mendesah sedih, mengeratkan cengkeramannya pada pedang kuno yang patah itu. Namun, pada saat ini, sejumlah besar cahaya gelap tiba-tiba muncul dari dalam tengkorak kabut darah di udara, dan bayangan tongkat gelap dan kabur muncul dari udara tipis. Simu mengayunkan tongkat panjangnya dengan liar, tubuhnya dikelilingi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya, bersilangan di udara, memancarkan aura kehancuran yang tak tertandingi. Jantung Jin Wugui menegang, firasat buruk samar merayapinya. Saat ia mencoba mundur, ia tiba-tiba menyadari bahwa semua energi spiritual dan energi primordial di dunia ini seolah tertutup rapat,
mustahil untuk dilepaskan. Pada saat itu, bayangan tongkat hitam putih raksasa muncul dari udara tipis, melesat lurus ke langit. Secercah ketakutan melintas di mata Jin Wugui, tubuhnya tanpa sadar melayang di udara. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan menyesal. Teriak Jin Wugui ketakutan. Aku, Simu, tak pernah tahu arti penyesalan. Simu meraung, matanya berkilat keemasan, tongkat panjangnya bergetar hebat. Detik berikutnya, cahaya hitam putih menyambar terang ke seluruh dunia, saat bayangan tongkat hitam putih itu melesat turun. Jin Wugui melolong, kekuatan magisnya melonjak. Raksasa berbaju zirah emas di belakangnya dan tengkorak merah tua di depannya bersinar terang, mati-matian menahan tekanan dari dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih. Namun, cahaya hitam dan putih itu sama sekali tidak goyah, menekan mereka dari atas dan bawah, seperti dua batu giling raksasa, menggerus mereka maju mundur. Ah! Di udara, disertai suara gerindra yang mengerikan dan jeritan yang mengerikan, sosok raksasa berbaju zirah emas dan tengkorak merah tua itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Jin Wugui hancur berkeping-keping menjadi kabut darah. Bab 580 Ramuan Palsu. Di tengah kabut darah yang mengepul, Simu melesat keluar, mendarat tiba-tiba di tanah. Api di tubuhnya telah lama padam, dan ia terhuyung begitu menyentuh tanah, jelas telah menghabiskan energi batinnya. Ia menghantamkan gadaruyunya ke tanah untuk menyeimbangkan diri. Melihat ini, anggota keluarga Fang, yang dipimpin oleh Fang Bozeng, mengerumuninya. Fang Jingde, yang cerdas, segera mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Simu. Simu mengambilnya, mengamatinya dengan indera ilahinya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu berubah menjadi kekuatan lembut yang mengalir ke dalam tubuhnya, menyegarkannya. Rekan Taoishi, kau telah membunuh pengkhianat Jin Wugui untuk keluarga Fang, kau adalah dermawan besar kami. Terimalah penghormatan kami, kata Fang Bozeng penuh terima kasih, membungkuk dalam-dalam. Melihat gestur patriark mereka, Fang Jingde, Fang Jinghai, dan yang lainnya di belakangnya semua membungkuk hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Lagi pula, jika bukan karena Simu, seluruh keluarga Fang kemungkinan besar akan hancur di bawah manipulasi Jin Wugui. Bahkan murid lain pun mungkin tak akan sebanding dengan Jin Wugui. Patriark Fang, tak perlu formalitas seperti itu. Apa yang kulakukan kali ini hanyalah apa yang telah kita sepakati, kata Simu dengan tenang, menyimpan gadaruyunya saat kekuatannya sedikit pulih. Petik 2. Rekan Taoishi, mengapa kau tidak masuk ke dalam benteng dan beristirahat sejenak? Aku akan mengadakan perjamuan malam ini untuk menyambutmu, kata Fang Bozeng. Patriark Fang, aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku memiliki urusan penting di sekteku dan tak bisa berlama-lama di sini, jawab Simu. Baiklah, kalau begitu, aku tak akan menahanmu lebih lama lagi, rekan Taoishi. Mohon tunggu di sini sebentar sementara aku pergi mengambil hadiahku, kata Fang Bozeng, lalu menginstruksikan Fang Jingde dan yang lainnya untuk menunggu di sana sebelum berbalik dan berjalan lebih dalam ke dalam benteng. Simu mengabaikan kerumunan di sekitarnya, duduk bersila, dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan setengah cangkir teh, Fang Bozeng telah berganti pakaian dan kembali dengan rapi, meskipun wajahnya yang rusak tetap seganas sebelumnya.
Ia berjalan mendekati Simu, menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah kotak kayu panjang bermotif indah muncul di telapak tangannya. Simu berdiri, mengambil kotak itu, dan begitu ia membukanya, aroma herbal spiritual yang kaya tercium. Di dalam kotak itu terdapat ginseng api seukuran telapak tangan berbentuk huruf V, berwarna merah tua, beralur seperti kerutan di wajah seorang lelaki tua, bentuk persis ginseng api berusia 1000 tahun. Di samping ginseng api itu terdapat selembar giok hitam. Simu memegangnya dan mengamatinya. Benda itu memang berisi teknik kultivasi atribut air yang cukup mendalam, tetapi ia tidak dapat mengamatinya dengan saksama saat ini. Ia pikir Fang Bozeng tidak akan berani menipunya dengan Ming Sui Jue, sejenis teknik kultivasi palsu. Terima kasih. Simu menutup kotak kayu itu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, dan membungkuk kepada keluarga Fang. Rekan Taoishi, mohon tunggu sebentar. Batu-batu roh ini hanyalah tanda terima kasih kecil dari saya. Saya harap Anda tidak menganggapnya terlalu mahal, kata Fang Bozeng sambil menyerahkan sebuah tas bundar besar. Simu sedikit ragu, lalu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Jika Anda datang ke Bintang Bibo lagi, rekan Taoishi, Anda harus mengunjungi benteng keluarga Fang saya agar kami dapat menunjukkan keramahan seorang tuan rumah yang baik, kata Fang Bozeng sambil tersenyum. Tentu saja, kalau begitu saya pamit. Setelah itu, Simu melambaikan tangannya, memanggil kereta bersayap biru, dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke angkasa. Ia meninggalkan keluarga Fang tanpa berlama-lama di Bintang Bibo. Sehari semalam kemudian, Simu kembali ke Tanah Suci Anggrek Biru melalui susunan teleportasi. Segera setelah itu, ia bergegas ke lembah 100 harta karun dan paviliun obat abadi untuk membeli semua bahan pembantu yang diperlukan untuk meramu ramuan spiritual. Ia kemudian segera kembali ke gua tempat tinggalnya, langsung menuju ruang rahasianya, dan tetap di sana, terkunci. 7 hari kemudian, di ruang rahasia gua tempat tinggalnya, sederet botol giok kecil, puluhan jumlahnya, berdiri di hadapan Simu. Botol-botol giok ini berisi ramuan spiritual yang telah ia racik. Ia mengambil sebuah botol giok, membuka sumbatnya, dan menemukan cairan merah terang di dalamnya, memancarkan aroma yang luar biasa. Ia mendongakkan kepalanya dan menelannya. Cairan itu terasa seperti mata air hangat dan manis yang mengalir di tenggorokannya. Gelombang panas mencapai dantiannya, perasaan bahagia yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Ia kemudian menutup matanya dan memfokuskan seluruh energinya untuk mengedarkan mantra tingkat ke-12 kitab suci api kera merah. Saat ia merapal mantra, cahaya merah tua perlahan-lahan memancar dari tubuhnya, terjalin dan mengembun menjadi bola kabur di sekelilingnya. 1 hari dan 1 malam kemudian, sebuah pita cahaya merah terang muncul di bola kabur yang mengelilingi tubuhnya, membentang ke atas. Simu perlahan membuka matanya, mengambil botol giok lain dengan santai, membuka sumbatnya, dan meneguk cairan spiritual di dalamnya. Beberapa saat kemudian, efek obatnya mulai terasa, dan cahaya merah di tubuhnya semakin intens. Siang dan malam berlalu, dan pita cahaya merah lain muncul di bola kabur yang mengelilingi tubuhnya. Simu membuka matanya dan mengambil botol cairan spiritual ketiga. Waktu berlalu, hari demi hari, dan 49 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini,
Di dalam ruang rahasia, api berkelap-kelip dan api merah bergulung-gulung, suhunya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, bahkan menyebabkan kekosongan beriak dan terdistorsi. Di tengah ruang rahasia, Simu duduk bersila, tubuh bagian atasnya telanjang, ditutupi oleh 49 pita cahaya merah yang melingkar menjadi bola. Permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual dan api merahnya berkobar tak menentu. Bibirnya bergerak, dan ia menggumamkan mantra, seolah-olah sedang merapal semacam mantra. Cahaya merah tua di sekujur tubuhnya mengalir perlahan dan berirama, tampak agak menakutkan. Padatkan. Tiba-tiba, ia berhenti melantunkan mantra dan berteriak pelan. Detik berikutnya, cahaya merah tua yang mengalir perlahan itu meledak dengan cahaya terang, berubah arah, dan berakselerasi, menembus berbagai bagian tubuhnya. Mengikuti aliran meridiannya, semuanya memasuki dantiannya. Lapisan cahaya merah tua yang berkelap-kelip dan berkilauan muncul di wajah Simu, otot-ototnya sedikit berkedut, seolah-olah ia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Di dalam dantiannya, 49 pola spiritual merah tua terjalin, samar-samar mengembun menjadi sebuah bola. Energi sejatinya yang semula cair kini sepenuhnya terkurung di dalam bola merah tua ini. Pola-pola spiritual merah tua ini bergerak tak menentu di permukaan bola, dan dengan setiap putaran, bola itu sedikit menyusut, energi sejati di dalamnya menjadi semakin padat dan kental, sementara kecepatan pola spiritualnya agak melambat. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Simu semakin tegang, butiran-butiran keringat besar mengalir di dahinya, menunjukkan rasa sakitnya yang semakin menjadi-jadi. Setelah waktu yang tak diketahui, bola merah tua di dantiannya, yang awalnya seukuran kepalan tangan bayi, telah menyusut menjadi seukuran buah lengkeng. Namun, 49 pola spiritual di permukaan Kaannya kini tampak hampir tanpa sambungan, dan energi sejati yang terkandung di dalamnya menjadi sangat padat. Tiba-tiba, wajah Simu melunak, rasa sakitnya menghilang, digantikan oleh ekspresi senang. Ia tiba-tiba membuka matanya, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Saat cahaya keemasan bersinar, api di tubuh Simu melonjak dan melonjak, menyembur keluar bagai naga berapi, berubah menjadi tornado berapi yang melingkar dan membubung di sekelilingnya. Beberapa napas kemudian, Simu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan tornado berapi itu segera berhenti naik, menelan bulat-bulat seperti ikan paus yang menghirup air. Pada saat yang sama, sebuah wujud Dharmakara merah tiba-tiba muncul di belakang Simu, permukaannya memancarkan cahaya yang intens, dan gumpalan api keemasan samar-samar muncul di dalam api yang awalnya berwarna merah. Wajah Simu kini memerah, matanya berkilat keemasan, dan auranya terus meningkat. Pada saat ini, ia akhirnya memadatkan inti semu di dalam dantiannya, melangkah ke kesempurnaan agung tingkat bumi. Pada saat ini, istana Ki asli di dalam dantiannya telah menyusut seukuran mata naga, tetapi Ki sejati yang terkandung di dalamnya kini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Saat api mereda, Simu berdiri dari tanah. Citra Dharmakara merah di belakangnya telah lenyap, dan raut lega muncul di wajahnya. Ia sebenarnya berharap bisa naik ke puncak peringkat bumi dengan begitu mulus, karena semuanya sudah siap, kecuali ginseng api berusia 1000 tahun. Namun, yang disebut inti palsu ini, seperti namanya, hanya menyerupai pil, jauh dari inti emas stabil peringkat surga.
Untuk benar-benar memadatkan inti palsu di istana Qingya menjadi inti emas adalah tugas yang sangat sulit. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan hilangnya semua upayanya sebelumnya. Paling banter, inti palsu itu akan runtuh dan perlu dipadatkan kembali. Paling buruk, tingkat kultivasinya akan turun. Memikirkan hal ini, Simu hanya bisa sedikit mengernyit. Menurut catatan di paviliun kitab suci mengenai kemajuan ke peringkat surga, bahkan praktisi bela diri biasa dengan sumber daya yang memadai pun perlu mengasingkan diri selama ratusan tahun, mengalami beberapa kegagalan dan memadatkan inti palsu beberapa kali sebelum mereka memiliki peluang untuk berhasil. Inilah salah satu alasan mengapa Tanah Suci menyediakan banyak sekali tanah spiritual bagi para murid yang berusia 100 tahun, dan mengharuskan mereka untuk berkultivasi secara sembunyi-sembunyi selama 1000 tahun. Lagi pula, mengumpulkan sumber daya juga membutuhkan banyak waktu, dan itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Memikirkan hal ini, Simu hanya bisa menghela napas. Ia tidak bisa menjamin bahwa ia akan berhasil membentuk inti spiritualnya pada percobaan pertama, jadi ia akan membutuhkan sejumlah besar bahan spiritual dan pil yang tidak kalah berharga dari ginseng api berusia 1000 tahun di masa depan. Meskipun ada banyak ramuan spiritual di paviliun pengobatan abadi, harganya seringkali sangat mahal. Meskipun ia telah memperoleh beberapa batu roh kelas abadi dan bahan spiritual serta pil dari harta peninggalan leluhur Kera Putih, dan ia telah mengumpulkan banyak kekayaan selama bertahun-tahun, itu mungkin masih jauh dari cukup. Jika ia ingin mengandalkan ramuan spiritual dan bunga yang ia tanam di tanah spiritualnya sendiri, meskipun pendapatannya akan jauh lebih besar daripada murid tingkat pertama berusia 100 tahun, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk pergi ke paviliun Myriad Laos untuk menyelesaikan beberapa tugas murid berusia 1000 tahun, agar ia bisa mendapatkan hadiah tugas dan juga mencoba peruntungannya untuk melihat apakah ia bisa menemukan kesempatan yang serupa dengan ginseng api berusia 1000 tahun. Setelah mengambil keputusan, Simu membuka pintu batu ruang rahasia dan keluar. Kembali di kediamannya, ia tidak melihat Qi Feng. Hanya para pelayan yang sibuk dengan tugas mereka, tanpa kejenakaan cair yang jenaka, kediaman itu memang jauh lebih tenang. Ia melangkah keluar, cahaya merah menyala di tubuhnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh. Kurang dari 1/4 jam kemudian, Simu muncul kembali di Tong Liu Fang, di depan sebuah bangunan 3 lantai yang menyerupai menara. Ia menatap plakat yang tergantung tinggi di atas bangunan, dengan lembut mengucapkan Aula 100 Pemurnian, sebelum melangkah masuk. Tata letak aula sebagian besar tidak berubah sejak pertama kali ia tiba bertahun-tahun yang lalu, tetapi ada lebih banyak orang yang mendiskusikan transaksi, menunjukkan bahwa bisnisnya cukup makmur.